Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau bagikan 2 resep bolu ekonomis tapi hasilnya enak banget. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. 4 butir telur utuh suhu ruang, ini aku pakai ukuran sedang. 85 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanila cair. 1 sendok teh emulsifier, di sini aku pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. 80 gram tepung protein sedang. 1 sendok makan susu bubuk. 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian untuk bahan kering ini aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya langsung aku mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, naikkan ke kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini untuk adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak. Ciri-ciri berjejak apabila diangkat seperti ini meninggalkan jejak. Selanjutnya yang terakhir aku tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan ini sudah suhu ruang. Lanjut diaduk kembali menggunakan kecepatan rendah asal tercampur merata. Seperti ini sudah cukup, matikan mixernya dan sisihkan. Lanjut aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata. Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di dasar wadah karena nanti akan mengakibatkan bolunya menjadi bantat atau tidak mengembang. Setelah tercampur merata, ini siap dituang ke dalam loyang. Di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm yang sudah aku alasi dengan kertas roti. Tuang adonan ke dalam loyang. Nah, ini untuk loyangnya bagian samping-sampingnya tidak perlu dioles dengan apapun ya. Kemudian ratakan adonan sampai ke semua sisi loyang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Setelah rata, kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap. Sebelumnya sudah aku ambil adonan sebanyak 1 sendok makan dan aku tambahkan secukupnya pasta coklat untuk motif. Pindahkan ke plastik segitiga. Kemudian kita bentuk garis-garis seperti ini dari ujung loyang sampai ujung loyang. Selanjutnya kita bentuk motif menggunakan tusuk sate, ditarik seperti ini. Nah, ini setelah diberi motif sudah siap untuk dipanggang.
Sebelumnya sudah aku panaskan ovennya, kemudian masukkan loyang yang berisi adonan, panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit aku panggang, ini bolunya sudah matang. Jangan lupa tes tusuk untuk mengecek kematangannya. Apabila sudah tidak ada yang menempel, artinya sudah matang. Langsung aja keluarkan. Nah, supaya bolunya tidak menyusut, ini langsung aja aku keluarkan dari loyangnya. Untuk bagian samping, ini aku bantu sisir menggunakan pisau, karena tadi untuk bagian pinggirannya atau sampingnya tidak dioles dengan apapun. Setelah dikeluarkan dari loyang, lepaskan kertas rotinya. Selanjutnya, aku tunggu dulu bolunya sampai hangat baru dipotong. Nah, ini untuk bolunya sudah hangat, langsung aja aku potong menjadi 2 bagian. Pastikan memotong bolu menggunakan pisau yang tajam ya. Selanjutnya aku tambahkan isian. Di sini aku pakai selai stroberi. Nah, untuk selainya bebas ya, boleh dengan selai stroberi atau blueberry. Kalau teman-teman menggunakan buttercream, tunggu dulu bolunya sampai benar-benar dingin supaya buttercreamnya tidak meleleh. Ratakan selai menggunakan spatula seperti ini. Kalau sudah, langsung aja aku tumpuk. Nah, ini kelihatannya teman-teman kalau bolunya beneran lembut banget. Kemudian dipadatkan supaya menempel. Nah, ini aku mau simpan ke dalam chiller selama 15 menit ya. Setelah 15 menit aku keluarkan dari chiller dan langsung aja aku mau potong-potong. Nah, ini kelihatannya teman-teman kalau bolunya ini pas dipotong berasa lembut banget. Untuk ukuran potongannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, ini lanjut aku mau potong dulu. Setelah dipotong-potong, lanjut aku mau cobain. Untuk tampilannya seperti ini, dan ini bolunya lembut banget, empuk. Untuk tingkat kemanisannya menurut aku sudah pas, rasanya enak. Nah, ini untuk bolu lapis vanilanya sudah jadi. Langsung aja yuk lanjut ke resep bolu yang kedua. Pertama, di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 22 x 22, kemudian aku oles menggunakan margarin tipis-tipis. Untuk bagian sampingnya nggak perlu dioles ya. Kemudian ini aku pakai kertas roti. Nah, ini untuk loyangnya disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 100 gram margarin. Kemudian ini aku mau lelehkan terlebih dahulu. Setelah dilelehkan hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga disisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya di sini sudah aku siapkan wadah yang bersih dan kering, 4 butir telur utuh suhu ruang. Di sini aku pakai ukuran sedang. 100 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk. Jika diganti dengan vanila cair, ukurannya 1 sendok teh. Kemudian ini ada SP 1 sendok teh penuh, boleh diganti dengan TBM atau ovalet. 70 gram tepung protein sedang, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil.
Selanjutnya, aku aduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, kemudian naikkan ke kecepatan paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Seperti ini sudah cukup, matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan margarin yang tadi sudah dicairkan, ini sudah suhu ruang. Tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan hijau muda. Lanjut diaduk menggunakan kecepatan rendah asal tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian matikan mixernya dan sisihkan. Lanjut, aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata, tidak ada bahan cair yang mengendap di dasar wadah supaya tidak gagal mengembang ya. Nah, ini sudah tercampur merata, kemudian pindahkan ke dalam loyang. Kemudian untuk adonannya aku ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini supaya tidak ada udara yang terperangkap. Kemudian hentak-hentakan loyang beberapa kali. Nah, ini sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Masukkan loyang berisi adonan, panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit aku panggang, ini untuk bagian atasnya sudah kecoklatan. Jangan lupa untuk tes tusuk, jika tidak ada yang menempel, itu artinya sudah matang. Langsung aja keluarkan dari ovennya. Selagi panas-panas, langsung aja aku mau keluarkan dari loyang. Untuk bagian samping ini disisir menggunakan pisau supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Setelah dikeluarkan dari loyang, lepaskan kertas rotinya. Nah, ini kelihatan ya, untuk bagian bawahnya kering, matang merata. Kemudian aku diamkan dulu sampai bolunya hangat. Setelah bolu hangat, ini aku mau potong menjadi 2 bagian. Potong bolu menggunakan pisau tajam supaya hasil potongannya rapi. Kemudian aku tambahkan selai blueberry. Untuk selainya bebas aja ya, boleh menggunakan selai stroberi atau buttercream. Jika menggunakan buttercream, tunggu dulu sampai bolunya benar-benar dingin, baru ditambahkan buttercream supaya buttercreamnya tidak meleleh. Kemudian ditumpuk menjadi satu. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, kalau bolunya benar-benar lentur banget. Kemudian dipadatkan seperti ini supaya menempel. Supaya hasilnya lebih rapi, untuk bagian sampingnya aku potong terlebih dahulu.
Untuk mempercantik tampilannya, aku taburi dengan gula halus. Ini aku pakai gula donat ya. Nah, setelah ditaburi dengan gula halus, tampilannya lebih cantik ya. Kemudian langsung aja aku mau potong-potong. Dari potongannya udah berasa lembutnya. Setelah dipotong, untuk bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini dia bolu pandan layernya sudah siap untuk disajikan. Langsung aja ini aku mau cobain. Untuk tampilannya cantik, bolunya lembut, empuk, kempus-kempus, dan aromanya ini wangi banget ya. Perpaduan pandan dan blueberry-nya berasa banget. Pas dimakan rasanya enak, ada rasa pandan dan juga blueberry-nya, ditambah dengan taburan gula halus yang nyes banget. Walaupun dari bahan ekonomis tapi hasilnya beneran enak, cocok untuk ide jualan, sajian keluarga. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.